that we tend to see in the S&P 500 peak to trough in recessions. You know, Bob, to Lori's point, though, or the one we've been making, I mean, this is not necessarily a market that right now is being or is trading on fundamentals. There are all sorts of different mechanisms in place or forced selling and the like that's going on. How do you even try and make sense of it? How do you try to even come up with some sort of idea of where we're going to be or whether this is, in fact, sometime worth buying? Totally agree. It's all about the market internals, not about fundamentals. Yeah, fundamentals, of course, will matter, but as you guys talked about earlier, we need to see margin calls reduce. Forced selling, when you get 3 days in a row of the VIX over 80, all-time records, Monday, Tuesday, Wednesday. Hedge funds are forced to reduce gross exposure. Risk parity funds are forced to sell. We've got credit markets that are seizing up from time to time. When we got last Thursday, Ya teman-teman, Assalamualaikum. Malam sebelum tidur di jam 9:30 lewat 5, saya sekedar mencoba sambil dengar berita, memantau dari seluruh dunia apa yang terjadi dan melihat perkembangan yang ada. Juga sebelum tidur saya biasanya membaca beberapa buku dan dokumen. Hanya mencoba mulai online malam-malam. Kalau nanti memang diperlukan kita ngobrol-ngobrol malam, cuman saya karena nggak ada staff yang masuk, saya nggak tahu apakah setting kameranya benar atau apa, karena saya nggak ngerti juga sebenarnya mana yang benar dari setting ini. Tapi saya sebelum tidur mau semacam memberikan saran untuk betul-betul berhati-hati, karena kalau saya memantau dari beberapa media tentang perkembangan virus ini, ada satu website yang rujuk kayaknya oleh WHO juga, yang memantau perkembangan virus ini di seluruh dunia. Dan memang agak mengejutkan karena jumlah orang meninggal di negara-negara yang orang yang terkena itu memang di sisi rasio Indonesia memang nampak menjadi negara yang jumlah orang meninggal dibagi dengan jumlah orang yang terdampak itu di antara yang paling besar di dunia. Kalau kita lihat ini orang China yang meninggal sampai hari ini adalah 3.200 out of 80.000. Jadi dari 80.929 yang terkena, dan yang sembuh itu sudah 70.400-an gitu. Italia juga sebagai negara yang jumlah orang meninggalnya dan terkenanya nomor 2 itu rasionya di antara 2.978 dibagi dengan 35.713. Iran juga demikian. Sekarang nomor 4 Spain, karena jumlah orang meninggal itu sudah 803. Nah, ada negara-negara lain yang jumlah orang yang terdampaknya itu jauh lebih besar dari Indonesia, ya. Seperti misalnya Austria itu 1.800, tapi yang meninggal cuma 7. Belgia itu 1.700, yang meninggal 21. Switzerland itu hampir 4.000, tapi yang meninggal 36. Ya. South Korea juga yang dianggap sebagai salah satu contoh negara yang tidak melakukan lockdown, tetapi dia menghadapi dengan kedisiplinan yang tinggi, ya.
peralatan tes disiapkan, rumah sakit disiagakan, tenaga medik disiapkan, sehingga mereka itu yang terkena, yang terdampak itu segera diobati. Itu pun hampir hampir 9.000, 8.565. Tapi yang meninggal tuh hanya 93 orang. Ya, dan yang lainnya itu recover itu ada hampir 2.000 orang. Nah, Indonesia ini ya, coba kalau kita lihat ya, ada negara-negara yang juga gede nih ya. Misalnya Chechnya 572 yang terjangkit, 0 meninggal. Brazil 529 terjangkit, 4 meninggal. Qatar 452 terjangkit, 0 meninggal. Finlandia 400 terjangkit, meninggal. Bahkan Pakistan 3.800 terjangkit, yang meninggal itu cuma 2. Nah, Indonesia di sini kalau kita lihat itu per hari ini 311 terjangkit, 25 yang meninggal. Jadi persentase antara yang meninggal dengan yang terjangkit ini gede sekali. Dan yang sembuh cuma 15 orang. Nah, ini kita perlu memberi saran kepada pemerintah. Kalau Pak Jokowi sudah mengatakan harus tes, pertanyaannya alat tesnya itu ada di mana? Diumumkan aja. Ada alat tes itu ada di mana? Beli di mana alat tes itu? Kalau rumah sakit yang punya kemampuan mengetes memadai, ada di mana rumah sakitnya? Ya, berapa tenaga medisnya? Itu diumumkan secara online biar orang itu kalau kena juga nggak takut gitu. Karena yang kita dengar ini kan ada orang yang melaporkan bahwa mereka pergi ke rumah sakit tapi tidak dilayani. Jadi ya, kalau kita melihat situasi penanganan oleh pemerintah tidak terlalu meyakinkan, kalau menurut saya ya, maka akhirnya itu kembali kepada diri kita sendiri. Harus ada antisipasi yang luar biasa. Nggak usah kita sembrono, artinya jaga kesehatan, jaga stamina, jangan sampai daya tahan tubuh kita lemah, ya, makan makanan yang bergizi, ya, kemudian berpakaian yang sehat, makan yang sehat, olahraga teratur, cukup tidur, dan yang berikutnya adalah tentunya kebiasaan-kebiasaan yang bersih, ya, mencuci tangan atau berwudu, memakai sanitizer dan sebagainya yang bisa membuat kita tidak mudah terserang atau terkena dari luar gitu. Jadi saya cuman itu yang saya ingin menyapa teman-teman ya menjelang tidur ya. Ini sudah hari ini per hari ini menurut pendataan statistik ini yang meninggal adalah 9.325, kemudian yang total yang terdampak itu adalah 228.955, yang recover itu 86.321, dan ini sudah mengena di 176 negara, ya. Jadi saya kira dunia sekarang menghadapi masalah yang sama, dan karena itulah kita sebisa mungkin ya menjaga kesehatan teman-teman sekalian supaya kita tidak perlu menjadi korban atau yang terkena, dan bahkan kalau bisa kita mulai memikirkan bagaimana cara menolong orang lain. Terima kasih banyak, sampai ketemu besok. Selamat istirahat. Assalamualaikum. Salam semuanya.